Tapi kalau nasab tidak ada perawinya. Perawinya siapa? Perawinya kitab-kitab. Kalau tidak ada di kitab-kitab itu, berarti pengakuan itu tidak berdasar. Tahun 40-an itu saudara, ternyata masih ada perbudakan di Indonesia ini. Makanya mental-mental budak itu masih banyak di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata zaman Belanda masih ada perbudakan manusia. Sejak kita Indonesia semuanya manusia merdeka. Bukan manusia merdeka dari sisi tidak ada yang menjajah, tapi kita juga harus merdeka dari setiap doktrin-doktrin yang melemahkan kita sebagai manusia. Doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa manusia berbeda dari sisi keturunannya itu harus dilawan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan manusia menjadi berbeda-beda berdasar keturunannya. Orang sering menuduh bahwa agama Hindu agama kasta. Bukan, saudara. Agama Hindu itu bukan agama kasta. Yang pertama kali membuat kasta adalah penjajah Inggris Britania di India. Tetapi istilahnya diambil daripada ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu yang ada adalah catur warna. Catur warna itu artinya manusia-manusia pekerjaannya macam-macam. Ada yang jadi Brahmana, ada yang menjadi kesatria, ada yang menjadi Waisya, ada yang menjadi Sudra. Itu adalah tingkatan manusia, bukan berdasarkan keturunannya menurut agama Hindu. Orang Sudra sekarang, dia kerjaannya menjadi pekerjaan rendah, tapi apabila dia punya anak, mau bekerja keras, dia bisa naik menjadi Waisya. Dia dari Waisya kerja keras, mau dia daftar PNS di kerajaan, maka dia bisa naik menjadi kesatria. Jadi polisi ganteng-ganteng kayak polisi kita, saya lupa tadi menghormati. Bisa menjadi apa saja. Ini sama dengan ajaran agama Hindu. Jangan kita mendiskreditkan ajaran agama Hindu sebagai ajaran kasta. Tidak ada ternyata. Ajaran kasta itu adalah ajaran penjajah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1800-an di Indonesia sama seperti India, tetapi karena mayoritasnya di Indonesia ini adalah Islam, maka ajaran agama Hindu nama-namanya tidak diambil. Di India karena mayoritasnya Hindu, istilahnya diperkosa. Istilah agama Hindu untuk catur warna itu diambil untuk kasta. Indonesia 3. Kasta pertama adalah kasta Eropa. Siapa saja yang lahir dengan rambutnya pirang, kulitnya bule, maka dia menjadi kasta pertama yang mendapatkan privilege dari Belanda. Kasta kedua adalah orang Arab, orang India, orang Cina. Siapa saja yang terlahir dari orang Arab, orang Cina, orang India mendapatkan kasta kedua. Yang terakhir adalah pribumi, inlander, dan anjing. Makanya sering di zaman penjajahan ada kata-kata pribumi dan anjing tidak boleh masuk. Itu bukan hanya omongan halusinasi, tetapi dapat dibuktikan oleh dokumen-dokumen sejarah. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini masih banyak bermental-mental inlander. Bermental-mental inlander yang inferior kalau berhadapan dengan orang dari bangsa lain. Ketemu dengan bule di Borobudur, kita pengen foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Imaduddin Banten ini, teman-teman. Walaupun saya seorang salafi yang banyak perbedaan dengan beliau, tapi apa yang beliau katakan ini harus kita dukung. Kita harus memerdekakan cara berpikir masyarakat yang masih terkena subhat perbudakan atas nama ras, suku, dan agama. Kita harus menyadarkan masyarakat bahwa kita orang pribumi ini kedudukannya sama saja dengan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi SAW atau Arab pada umumnya, Eropa, Cina, dan sebagainya. Kemuliaan itu didapat dengan ketakwaan, teman-teman, bukan karena keturunan. Berhentilah untuk merendahkan diri kepada orang-orang yang dianggap punya nasab atau ras yang lebih mulia. Kita harus percaya diri sebagai bangsa Nusantara. Saya bangga sebagai orang Jawa. Saya tidak merasa Jawa lebih baik dari ras yang lain, tapi saya juga tidak menganggap orang Jawa lebih rendah dari Arab, Eropa, Cina, dan sebagainya. Bukan hanya kepada habaib, kepada gus-gus pun yang merupakan keturunan kiai, derajat kita sama seperti mereka. Yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya setuju sekali dengan apa yang Kiai Imaduddin katakan, teman-teman. Kita jangan menuduh agama Hindu itu memandang kasta. Sedangkan di agama kita sendiri, praktek di lapangannya menunjukkan perbedaan kasta, terutama di kalangan orang-orang NU dan Aswaja Sufi pada umumnya, di mana mereka menganggap habaib adalah ras yang tinggi. Gus dan Ning, keturunan kiai dianggap lebih mulia dari orang Islam pribumi yang bukan keturunan orang alim. Tinggalkan hal-hal semacam ini, teman-teman. Harus cium tangan bolak-balik kepada habaib-habaib dan gus-gus. Jalan jongkok di depan mereka.
Kadang ada yang sampai mencium kakinya dan sebagainya. Paling tidak, kita bisa meniru orang-orang Muhammadiyah yang tidak berlebihan kepada manusia yang dianggap keturunan orang mulia. Lihat saja, orang-orang Muhammadiyah tidak berlebihan menghormati keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Kalau dibandingkan yang lain, siapa yang lebih mulia atau berjasa di negeri ini dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman? Dan yang terakhir, kita memang harus membuang mental budak ini, teman-teman. Mental yang suka merendahkan diri kepada ras yang lain, tapi bukan berarti kita tidak menghormati orang-orang soleh. Kita tetap hormat kepada orang-orang soleh, tapi hormat kita sewajarnya. Kita tetap mencintai orang soleh, tapi mencintai dengan sewajarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.